Sudah berapa lama kalian berdua menikah? Sudah jalan 9 tahun, 3 bulan. 3 bulan. Apakah kalian bahagia? So far kami bahagia sih. Oke. Jadi sewaktu menikah usia berapa? Kalau masih ingat. 26 bang. 26 26 tahun. Mas Arief 26. 26. Cibi? Saya 23 tahun, Oh, beda 3 tahun. beda 3 tahun. Artinya ketika dalam usia seperti itu, kalian berdua memutuskan menikah, itu sudah dengan keputusan kita nggak akan punya anak atau dalam perjalanan pernikahan baru kalian dua sepakat? Di awal mungkin saya sudah bilang sama dia, aku udah bilang ke dia, aku menikah denganmu, ada tidak ada anak tidak masalah. Kenapa sampai ucapan itu Iya. terucapkan? Karena gini bang, ketika sebuah pasangan memiliki anak, aku sadar banget bahwa bebannya itu lebih banyak di wanita sebenarnya. Mulai dari dia mengandung, kemudian nanti keseharian pun akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Aku mungkin kerja, terus begitu pulang, ya dia yang paling banyak menanggung itu. So, buatku keputusan punya anak, ya udah kalau dia oke, kita jalan. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, karena aku menikahi dia, bukan untuk punya anak. Itu ngomongnya sebelum nikah. Sebelum nikah, sebelum ya? nikah. Oke, jadi kesadarannya sejak awal. Sejak awal. Ini menarik Mbak Iya. Ana ya, karena kita juga tahu Iya, bahwa banyak pasangan yang berpisah. betul. Karena tidak punya tidak anak. punya keturunan. Iya, jadi saling menyalahkan dan kemudian mereka bubar atau suami ya kecewa, marah dan minta izin tadinya, boleh nggak aku menikah supaya punya keturunan? Betul. Kalau ini persoalannya ada di wanitanya. Tapi ini Arief punya kesadaran Pemikiran. sejak awal ya. Ada nggak ada anak, jangan khawatir, kita akan bahagia, gitu ya. Dan Cibi kelepek. Tapi Cibi sendiri punya konsepsi mengenai perkawinan tanpa anak atau dipengaruhi oleh Arief? Pengalaman. Atau pengalaman? Belajar dari hubungan saya di masa lalu, saya pernah menginginkan punya anak karena terbayang, oh ternyata suami itu pendiam ya. Saya butuh sesuatu untuk limpahan kasih sayang saya. Itu saya sempat tersirat untuk punya anak. Ketika ketemu dengan dia, kemudian kami bisa ngobrol berjam-jam tanpa harus pura-pura ada yang Jadi dibuat tidak ada kagum, dusta di gitu. antara kalian lah ya. Ya betul, dari awal seperti Iya. itu. Terus oh ternyata ada ya laki-laki yang bisa seru, saya nggak harus saya nggak jaim, atau harus mau membuat menerima dia apa kagum adanya. kayak gitu. Iya, iya. Saya hanya jadi diri saya sendiri. Oh ada ya laki-laki yang bisa menerima saya dan dia juga tidak berusaha mimpress saya untuk wah saya punya A B C D atau apa. Benar-benar seperti teman gitu. Ketika dia ngajak menikah, saya kira oh kalaupun tidak ada anak, saya sepertinya bisa ngobrol dengan dia sekian puluh tahun dan terbukti memang di dunia kerja dia pendiam, tapi seperti Parto tadi sama kita, ketika di rumah dia jauh lebih cerewet daripada saya. Wow, Happy ini banget menarik ini ya. Jadi keputusan untuk child free ini pernah diungkapkan sejak awal sebelum menikah. Betul. Dan Cibi sepakat itu. Awalnya saya agak kaget, bisa ada pandangan ini dari laki-laki, Oke. padahal di laki-laki lain Biasanya sebaliknya. betul menginginkan keturunan dan lain-lain. Tapi di dia saya tidak menemukan itu. Dia benar-benar menunjukkan bahwa ketika dia mengajak saya menikah, memang dia ingin menjadikan saya partner hidupnya. Oke, ada atau tidak ada Ada anak. atau tanpa anak. Tapi ini kenapa Cibi sepakat gitu? Kenapa bilang enggak ya itu kamu? Oke, tapi kita kan boleh ada boleh tidak kan dia begitu. Betul. Kenapa Cibi kemudian sepakat ya udah kita nggak usah ada? Awalnya kami kira karena kami tidak berpacaran, kami ingin mengenal satu sama lain lebih baik dulu. Jadi kami punya alasan untuk menunda. Oh, awalnya untuk menunda. Awalnya menunda. Betul, karena kami Oke. belum tahu istilah child free itu ada atau Oke. wajar nggak sih nggak pengen punya anak Karena itu. belum siap. Betul gitu, karena saya juga masih muda kan waktu itu masih 23 Iya. tahun, saya menerusin S2 malah diajak nikah. Saya tetap ingin tahu apakah ada masa lalu yang mempengaruhi keputusan untuk tidak punya anak. Berawal dari Arief. Oke. Tapi Cibi tampaknya sepakat. Apakah ada masa lalu yang mempengaruhi keputusan ini? Kalau dibilang apakah ada masa lalu yang mempengaruhi, mungkin kebanyakan orang akan berpikir ada trauma atau ada hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi di sini saya bisa mengungkapkan bahwa itu semua nggak ada.
Jadi saya tumbuh di keluarga yang benar-benar menyayangi saya apa adanya. Hangat ya. Memberikan cinta banyak banget. Bahkan saya respect banget dengan kedua orang tua saya. Orang tua saya ini bagus banget mendidik anak gitu. Saya dan adik-adik kami jadilah bisa dibilang seperti itu. Tapi apakah saya punya kapasitas yang sama? Nah itu yang kemudian akhirnya saya mikir. Jangan sampai nanti ketika saya akhirnya memutuskan, oke, kita punya anak. Tiba-tiba saya tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik buat anak saya. Nah itu saya kasihan anaknya sih kalau saya bilang ya. Iya. Apalagi kalau banyak dengar banyak di media sosial ada anak yang tumbuh dengan beban masa lalu, anak yang tumbuh dengan luka batin. Nah, saya malah lebih khawatir kalau ada anak-anaknya yang kasihan. Nah, itu hanya dari situ saya timbang-timbang lagi. Kayaknya memang kalau aku ada anak, aku nggak bisa deh menjadi seperti sosok orang tua yang seperti itu, yang begitu sabarnya, membesarkan anak dengan baik, memberikan cinta sepenuhnya. Kurang lebih seperti itu, Bang. Makanya, Apakah hal yang sama dirasakan oleh Cibi? Kalau dari keluarga saya, kebetulan karena bapak saya cukup keras orangnya, tapi saya tidak merasa pernah ada kekerasan dalam hidup saya, karena keras itu hanya cara mengajar kami, tapi tidak pernah ada kekerasan secara fisik atau Verbal. kekerasan yang verbal, itu kami tidak pernah Jadi ada. ini keluarga normal lah, happy-happy aja. Betul. Oke, jadi tidak ada faktor masa lalu yang pahit ya. Ini menyangkut warisan. Kita wariskan kepada siapa ini nanti? Ada nggak pemikiran sejauh itu? Warisan kita nanti. oke. Kebetulan saya sudah berpikir sejauh itu, selain bagaimana nanti kami pensiun, kemudian bagaimana ketika kami sudah tidak ada. Saya pribadi sudah diskusi dengan suami bahwa segala aset yang kami punya akan kami sumbangkan 100% untuk beberapa yayasan, termasuk salah satunya adalah Yayasan untuk Lingkungan Hidup. Jadi kami memutuskan bahwa bukannya kami tidak peduli pada keluarga ya, kami tahu, kami yakin bahwa keluarga sayang pada kami juga sayang sama mereka, tapi kami tahu bahwa ada pihak-pihak lain yang juga berhak Lebih membutuhkan. legacy dari kami gitu. Udah Mungkin disetujui ada ya lah ya. Mas suami? Jadi mungkin ada lah porsi untuk ya keponakan, Iya. adik-adik, tapi mostly Tidak atau seluruhnya. sebagian besarnya mungkin akan kita sumbangkan ke sosial, lebih ke sosial. Bahkan saya pribadi pun juga punya pemikiran mungkin nggak cuma harta ya. Selama mungkin tubuh kita sehat, bisa didonorkan, ya sudah. Betul. Mata bisa didonorkan. Ini apa? Donorkan. Lebih kayak gitu sih.